Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, semua teralami karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang materi hidup beriman. Masih kelanjutan dari materi kita sebelumnya, hidup beriman. Bagaimana kita sebagai orang percaya memelihara iman dalam kehidupan kita semua, khususnya kalian sebagai remaja-remaja Kristen dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Bagaimana cara memelihara iman? Sebelum kita lanjut dalam materi, kita akan menyanyi dan berdoa. Ibu undang semuanya berdiri. Ibu yang akan menuntun doa saat ini. Mari menyanyi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kami boleh terhimpun di tempat ini. Kami akan memulaikan kegiatan belajar mengajar. Tuhan kiranya melingkupi kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar ini dengan baik. Dan kami mau buka kegiatan saat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, sebelum lanjut dalam materi ini, Ibu akan mengingatkan kembali kalian materi kita sebelumnya tentang hidup beriman. Bagaimana dua tokoh dalam Alkitab, pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu Nuh dan Abraham, iman mereka kepada Tuhan. Bagaimana iman Nuh dan Abraham kepada Tuhan? Ya, kalau Nuh diperintahkan oleh Tuhan membuat sebuah batra besar, perahu besar. Ketika dia membuat batra tersebut, orang-orang di sekitarnya mengolok-olok dia, menertawakan dia. Nuh, kenapa kau buat perahu besar sekali seperti itu? Untuk apa? Tetapi Nuh tidak mempedulikan apa yang orang-orang katakan. Dia buat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya setelah batra selesai, Nuh dan keluarganya, bahkan semua jenis binatang yang ada masing-masing sepasang, dimasukkan ke dalam batra. Membuat sebuah batra besar, perahu besar. Ketika dia membuat batra tersebut, orang-orang di sekitarnya mengolok-olok dia, menertawakan dia. Nuh, kenapa kau buat perahu besar sekali seperti itu? Untuk apa? Tetapi Nuh tidak mempedulikan apa yang orang-orang katakan. Dia buat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya setelah batra selesai, Nuh dan keluarganya, bahkan semua jenis binatang yang ada masing-masing sepasang, dimasukkan ke dalam batra tersebut. Kemudian batra itu tertutup, maka turunlah hujan membasahi bumi selama 40 hari lamanya. Dan orang-orang yang tadinya menertawakan Nuh mati tenggelam. Itu Nuh. Kemudian Abraham dipanggil oleh Tuhan meninggalkan kampung halamannya tanpa dia ketahui mau kemana dia. Tetapi dengan iman dia berjalan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang paling puncak, ketika Abraham diuji oleh Tuhan, Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya yang sulung, anak satu-satunya, anak tunggalnya, kepada Tuhan. Tetapi Abraham tidak menolak, ya. Abraham mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Dan akhirnya karena kepercayaannya, karena imannya yang sungguh kepada Tuhan, Abraham dikenal sebagai bapa segala orang beriman. Dikenal sebagai apa? Bapa segala orang beriman. Itulah Abraham. Demikian juga kita dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya sebagai remaja-remaja Kristen, harus mampu mempertahankan iman kepada Tuhan, harus mentaati apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui firman-Nya. Ya, itulah materi kita sebelumnya. Dan saat ini kita akan masuk dalam materi selanjutnya, materi tentang
indikator yang berbeda ya. Yang pertama, setelah kegiatan belajar mengajar ini kalian akan mampu menjelaskan bagaimana cara memelihara iman menurut Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Tetap membahas materi yang sama, hidup beriman, tetapi indikator yang berbeda ya. Artinya setelah mempelajari materi ini kalian akan mampu untuk pertama menjelaskan bagaimana cara memelihara iman menurut Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana sikap iman Daniel ketika ada tantangan dalam hidupnya. Yang ketiga, mampu menyebutkan ciri-ciri orang yang memelihara iman. Dan yang terakhir, mampu menceritakan bagaimana cara peserta didik, cara kalian dan keluarga kalian dalam memelihara iman. Ya, itulah indikator yang akan kita capai setelah kegiatan belajar mengajar saat ini. Ya, adik-adik sekalian, saat ini Ibu berikan kesempatan bagi kalian untuk membaca materi yang ada. Halaman 5 tentang memelihara iman. Silakan kalian baca. Di situ ada diuraikan bagaimana memelihara iman menurut Efesus 6 ayat 13 sampai 18 dan juga bagaimana Daniel dan kawan-kawannya memelihara iman dan lain sebagainya. Silakan kalian baca. Ibu berikan kesempatan untuk membaca ya. Membaca, pahami, dan sebentar kalian akan menjawab ya. Silakan diskusikan ya, diskusikan masing-masing. Waktu kalian sudah habis, jadi masing-masing kelompok membacakan hasil dari diskusi masing-masing ya. Kelompok 1 tadi tentang bagaimana cara memelihara iman menurut Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Kelompok 2 ini ya, Daniel dan kawan-kawannya ketika ada tantangan dalam hidupnya. Kemudian menyebutkan ciri-ciri orang yang memelihara iman, kelompok 3. Disilakan dari kelompok 1. Silakan berdiri kelompok 1. Silakan suara keras-keras ya. Terima kasih, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Berdiri tegap. 2. Berikat pinggang kan kebenaran. Sudah mengetahui bagaimana memelihara iman menurut Efesus 6 ayat 13 sampai 18 dan juga sikap iman Daniel dan kawan-kawannya dan juga ciri-ciri orang yang memelihara iman. Sekarang tugas kalian, silakan kalian untuk kelompok 1. Mereka sudah menyebutkan, mereka sudah menjelaskan bagaimana cara memelihara iman menurut Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18. Berbaju sirakan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran dan lain sebagainya ya. Itu adalah perlengkapan senjata Allah yang kita gunakan sebagai orang percaya untuk terus memelihara iman. Sekarang kita masuk kelompok 2. Silakan Daniel dan kawan-kawannya memelihara iman. Giliran kelompok 2. Bagaimana Daniel dan kawan-kawannya memelihara iman ketika ada tantangan dalam kehidupan mereka. Disilakan kelompok 2. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Sikap iman Daniel ketika ada tantangan dalam hidupnya. 1. Daniel memegang teguh imannya. 2. Daniel tidak ada meninggalkan Allah demi memperoleh kasih sayang raja. 3. Daniel memiliki menanggung penderitaan daripada menyembah patung buatan manusia. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Mereka sudah menyampaikan bagaimana Daniel dan kawan-kawannya memelihara iman.
Jadi intinya Daniel dan kawan-kawannya tidak meninggalkan Tuhan ya, demi menyembah patung yang sudah dibuat oleh kaisar. Ya, sekarang kelompok 3 disilakan berdiri. Kelompok 3 menyebutkan ciri-ciri orang yang memelihara iman, masing-masing 2 ya. Karena yang kita pelajari ada 6 ciri-ciri orang yang memelihara iman, masing-masing menyebutkan 2 dari tiap anggota kelompok, menyebutkan 2 ciri-ciri orang yang memelihara iman. Disilakan. Baiklah, atas kesempatan yang diberikan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Sebutkan, masing-masing 2 sebutkan. Masing-masing 2 menyebutkan ciri-ciri orang yang memelihara iman. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi, tetap menghormati norma sosial, Silakan lanjutkan. Menerima keterbatasannya sebagai manusia, terus Sudah menyebutkan bagaimana ciri-ciri orang yang memelihara iman. Ya, kalian semua luar biasa, baik dari kelompok 1, 2, dan 3. Kalian sudah boleh membahas indikator yang sudah diberikan. Dan saat ini ya, Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita harus senantiasa memelihara iman sebagaimana Daniel dan kawan-kawannya. Walaupun tantangan yang luar biasa mereka alami dalam perjalanan kehidupan mereka, tetapi mereka senantiasa memelihara iman. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya, khususnya sebagai remaja-remaja Kristen. Tentunya dalam perjalanan sebagai seorang remaja banyak mengalami tantangan, persoalan, tapi mari senantiasa mampu memelihara iman kepada Tuhan. Ya. Dan saat ini selanjutnya kalian akan membuat tugas ya, bagaimana cara kalian bersama keluarga kalian memelihara iman dalam kehidupan setiap hari. Bisa diungkapkan dalam sebuah puisi maupun dalam doa. Coba masing-masing ya, Ibu berikan waktu selama 5 menit untuk menyusun doa maupun puisi ya. Jadi siapa yang siap, Ibu tidak membagi lagi dalam kelompok ya. Siapapun yang siap silakan mengangkat tangan. Ibu, saya dalam bentuk doa ya. Ibu, saya dalam bentuk puisi. Silakan, siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Manda sudah siap? Silakan. Ya. Teman kalian Manda akan mengungkapkan bagaimana cara memelihara iman sebagai peserta didik dalam keluarga. Manda dalam bentuk apa? puisi. Iya, Manda dalam bentuk puisi. Silakan baca puisinya dengan suara nyaring. Kristus, dalam iman kami memanggil namamu, dengan penuh harap kami memohon kasih-Mu. Kami belajar darimu berbekal iman yang Engkau anugerahkan kepada kami. Darimu kami belajar cinta yang sejati, mampukan kami untuk memahami kemanusiaanmu yang penuh arti dan kealahanmu yang penuh kasih. Iya, demikianlah puisi dari Manda. Kita berikan tepuk tangan. Iya, dalam bentuk doa silakan. Bapa Surgawi, kadang-kadang saya mengesampingkan keyakinan saya bahwa Tuhan melihat dan mendengar saya. Seperti ayat dari orang yang kerasukan setan, saya ingin tahu apakah menjawab doa. Saya percaya, namun saya meminta Tuhan memberitahu ketidakpercayaan saya. Lanjut. Perkuat keyakinan saya kepada Allah bahwa saya mungkin dapat melakukan semua yang saya harus lakukan. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Karunia. Sekarang Win, silakan.
suara nyaring. Dalam bentuk apa, Queen? Doa. Silakan. Ya Tuhan, kekuatanku hilang. Aku tidak mampu, tetapi firman-Mu mengatakan aku dapat melakukan semua hal melalui Kristus yang menguatkan aku. Berikan aku kekuatan-Mu, bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan untuk memindahkan gunung yang mengalir dan iman kepada Yesus. Bantu aku untuk bergantung padamu, untuk melakukan apa yang aku pikir tidak bisa aku lakukan. Biarkan kekuatan-Mu sendiri mendukungku. Ya. Terima kasih untuk Queen. Siapa lagi yang siap? Kristi, silakan. Kalau sudah siap silakan Kristi. Kristi dalam bentuk apa? Puisi. Puisi, silakan. Baca kuat-kuat puisi. Baca kuat-kuat puisi. Sekolah, keindahanmu adalah ciptaan Tuhan. Keindahanmu harus kami lestarikan, karena Kau adalah tempat kami mencari ilmu. Sekolah, kelebihanmu di antara bangunan lain sangat banyak. Engkau tempat kami mencari ilmu, tempat kami mengenal teman. Sekolah, kami janji akan melestarikanmu, akan mengenang manfaatmu, akan mengingat Engkau sebagai tempat mencari ilmu yang pernah kami singgahi. Ya, sudah? Ya, terima kasih untuk semuanya. Kita berikan aplaus untuk kalian semua. Kalian luar biasa. Sudah bisa menyusun sebuah puisi, bisa menyusun doa, sebagai cara kalian memelihara iman sebagai peserta didik, bahkan keluarga dalam kehidupan setiap hari. Kalian sudah buat dalam bentuk doa, tetapi juga dalam bentuk puisi. Kalian semua luar biasa. Ya, adik-adik sekalian, kiranya materi kita hari ini akan menjadi bagian kalian semua ya. Dapat diaplikasikan dalam perjalanan setiap hari sebagai peserta didik bagaimana memelihara iman. Dan kita akan mengakhiri kegiatan saat ini. Mari berdiri semua. Dan kalian diingatkan untuk kalian bahwa minggu depan kita akan masuk dalam materi yang baru tentang hidup berpengharapan. Jadi selain hidup beriman, kita juga harus punya pengharapan kepada Tuhan. Ya, kita akan menyanyi dan berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Demikian pertemuan kita saat ini. Selamat siang dan terima kasih. Shalom.